Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang. Berjumpa kembali bersama Ibu Nurul. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, pembelajaran ke-1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dilancarkan dalam belajar dan dimudahkan untuk memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jika kalian sudah siap, mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar SD Negeri Nusantara. Nah, di sini ada siswa-siswanya yang sedang menuju ke sekolah. Nah, di sini ada gedung sekolah, ada tiang bendera, ada tumbuhannya, ada mobil, ada penjaga sekolah. Nah, ini juga ada ceritanya ya. Coba kita bacakan bersama-sama. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup. Ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama atas karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut ya. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Udin dan teman-temannya pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Nah, anak-anak, apakah kalian juga selalu memakai topi ke sekolah seperti Udin dan teman-temannya? Apakah kalian tahu lagu Topi Saya Bundar? Nah, berikut ini lagu Topi Saya Bundar. Mari kita menyanyikan bersama-sama ya. Ini ada lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Ibu akan menyanyikannya ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, seperti itu lagu Topi Saya Bundar ya. Coba kita perhatikan garis-garis yang terdapat di bawah lagu Topi Saya Bundar ya. Nah, di sini ada garis yang pendek dan juga ada garis yang panjang. Artinya apa ya? Nah, maksudnya di sini garis yang pendek itu dinyanyikan dengan nada pendek, sedangkan garis yang panjang itu dinyanyikan dengan nada atau bunyinya panjang. Nah, misalnya seperti ini. Topi saya bundar. Jadi, bagian topi saya bunnya itu berbunyi pendek. Nah, sedangkan kata darnya ini dibunyikan panjang ya, nadanya panjang seperti tadi ya. Berikutnya nih, bundar topi saya. Nah, jadi yahnya dinyanyikan panjang, sedangkan yang bundar topi saya itu dibunyikan pendek. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Coba kita nyanyikan bersama-sama. Topi saya bundar, bundar
bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita amati gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar keadaan kelas. Nah, di sini ada siswa, guru, ada papan tulis, ada meja, ada kursi, ada juga gambar burung garuda. Nah, di sini juga ada tanaman. Coba anak-anak di sini, apakah ada benda hidup? Ya, ada. Benda hidupnya itu yaitu siswa dan juga pak gurunya. Ada juga ini tumbuhan. Tanaman ini juga termasuk benda hidup. Lalu benda tak hidupnya apa ya? Nah, seperti papan tulis, meja, kursi. Nah, itu termasuk benda tak hidup karena tidak bernafas dan juga tidak bisa bergerak. Dan juga ini termasuk buatan manusia. Nah, sekarang amati benda di sekitar kelasmu. Apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Apa saja benda tak hidup yang ada di sekitar kelasmu? Nah, coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya ya. Apakah benda tersebut termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Nah, sekarang perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Nah, di sini ada gambar tiang bendera, ada gambar gedung sekolah, ada gambar Edo, ada Lani, ada Udin, ada bebek. Selanjutnya ada ikan, ada sepeda, ada boneka, ada mobil-mobilan, ada juga burung, gambar Garuda Pancasila. Nah, gambar-gambar tersebut kalian potong berdasarkan kotaknya ya. Ini dari sini satu kotaknya itu kalian potong. Nah, dipotong-potong. Lalu kalian tempelkan dalam tabel berikut ini, seperti ini. Nah, tempelkan sesuai dengan cirinya. Apakah benda-benda tersebut termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Misalnya nih, ibu kasih contoh nomor 1 yang termasuk benda hidup yaitu Udin. Nah, kenapa? Karena Udin termasuk manusia. Manusia itu bisa bernapas, bernyawa, dan juga bisa bergerak karena manusia itu merupakan ciptaan Tuhan. Lalu benda tak hidupnya apa? Dari gambar-gambar yang sudah kalian potong tadi apa? Nah, contohnya nih, Ibu kasih contoh 1, yaitu tiang bendera. Nah, tiang bendera merupakan buatan manusia. Tidak bergerak, tidak bernapas, tidak ada nyawanya. Jadi itu termasuk benda tak hidup. Lalu nomor 2, yang kedua yang termasuk benda hidup nih, Ibu kasih contoh lagi, yaitu ikan. Karena ikan termasuk hewan, yang mana hewan itu merupakan benda hidup, bisa bergerak, bernafas. Nah, ikan juga termasuk ciptaan Tuhan. Lalu benda tak hidupnya apa? Nah, Ibu kasih contoh, boneka. Nah, boneka itu tidak bernafas, tidak bergerak, dan boneka tersebut juga merupakan buatan manusia. Jadi, boneka termasuk benda tak hidup. Nah, selanjutnya nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 kalian isi sendiri ya. Nah, tabel tersebut ada di buku tema halaman 5. Apabila kalian tidak mempunyai buku tema 7,
Nah, kalian bisa menulisnya di buku tugas ya. Nah, sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda berikut ini juga ada di dalam kelasmu? Nah, berikan tanda centang pada kolom yang sesuai ya. Apakah benda tersebut ada? Jika ada, kalian tuliskan di kolom ada. Jika tidak ada, kalian tulis centangnya di kolom tidak ada. Nah, seperti ini nomor 1. Ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar kursi. Apakah dalam kelasmu ada kursi? Jika ada, kalian tulis centang di kolom ada ya. Jika tidak ada, kalian tulis centangnya di kolom tidak ada. Nah, selanjutnya nomor 2, itu gambar apa anak-anak? Meja. Ya, ini gambar meja. Apakah meja juga ada atau tidak ada di dalam kelasmu? Kalian tentukan ya. Tulis centang di kolom ada atau tidak ada. Jika gambar tersebut ada, maka kalian tulis centangnya di kolom ada. Nah, selanjutnya nomor 3, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini gambar papan tulis. Lalu nomor 4, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini gambar lemari buku. Nomor 5, yaitu gambar Garuda Pancasila. Nah, gambar-gambar tersebut kalian cari dalam kelas. Apakah gambar tersebut ada di dalam kelasmu? Jika ada, kalian tulis centangnya di kolom ada. Jika tidak ada, kalian tulis centangnya di kolom tidak ada ya. Nah, tabel tersebut ada di buku tema 7 halaman 8 ya. Jika tidak ada buku tema, kalian boleh menuliskannya di buku tugas. Nah, sekarang isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, titik-titik termasuk benda hidup karena titik-titik. Nah, tadi sudah kita bahas ya apa yang termasuk benda hidup. Nah, contohnya nih, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kenapa manusia, hewan, dan tumbuhan tersebut termasuk benda hidup? Karena merupakan ciptaan Tuhan. Bisa bernapas, bisa bergerak, dan juga mempunyai nyawa anak-anak. Jadi, manusia, hewan, dan tumbuhan juga termasuk benda hidup. Nah, nomor 2, titik-titik termasuk benda tak hidup. Tadi kita sudah menyebutkan benda tak hidup itu apa saja. Nah, seperti meja, kursi, papan tulis, itu juga termasuk benda tak hidup ya anak-anak. Kenapa? Karena benda-benda tersebut merupakan buatan manusia, tidak mempunyai nyawa, tidak bernapas, tidak bergerak ya. Meskipun bergerak, itu karena kita yang menggerakkannya. Nah, lalu apakah ada anak-anak benda tak hidup ciptaan Tuhan? Ada anak-anak. Contohnya apa ya? Contohnya batu, air, itu termasuk benda tak hidup, tetapi benda tersebut merupakan ciptaan Tuhan. Benda tak hidup tersebut seperti batu, nih batu ini tidak mempunyai nyawa, tidak bisa bergerak juga. Nah, termasuk benda tak hidup ya. Nah, benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik ya anak-anak. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, seperti ini gambarnya anak-anak. Ini merupakan gambar burung Garuda Pancasila. Nah, lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila.
kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Nah, apakah kalian masih ingat lambang dari sila ke-1 sampai sila ke-3? Lambang sila ke-1 yaitu bintang. Nah, ini gambar bintang merupakan lambang dari sila ke-1 Pancasila ya anak-anak. Lalu lambang sila kedua apa ya? Ya, yaitu rantai. Nah, lambang sila ketiga yaitu pohon beringin. Nah, sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila ya. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Ini merupakan gambar atau simbol sila keempat Pancasila. Nah, lalu apa bunyi dari sila keempat Pancasila? Nah, ini berikut ini merupakan bunyi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu merupakan bunyi dari sila keempat Pancasila. Harus ingat ya anak-anak, jangan sampai kita lupa. Sekarang cobalah mendeklamasikan sila keempat Pancasila di depan teman-temanmu secara bergantian. Mendeklamasikan itu adalah mengucapkan. Jadi anak-anak, kalian mengucapkan sila keempat Pancasila di depan teman-temanmu. Lakukan dengan suara lantang ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Ibu berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.